Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor dengan judul Jamilah. Oke, tweet ini ditulis oleh Ed Walensky. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke, kalau sudah, sebelum ke ceritanya, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hai, namaku Aryo. Aku mau cerita sedikit soal pengalamanku tinggal di rumah kami yang dulu. Kami sekeluarga menyebutnya rumah Ciracas karena lokasinya ada di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kejadiannya sih sudah lama banget, di akhir era 90-an waktu aku masih SMA. Tapi traumanya belum bisa hilang sampai sekarang. Dulu keluarga kami punya dua rumah. Rumah pertama ada di daerah Cawang, Jakarta Timur. Rumahnya yang satunya lagi di Ciracas, masih Jakarta Timur juga, tapi daerah pinggiran, sekitar beberapa kilometer dari terminal Kampung Rambutan. Seingatku rumah Ciracas itu dibeli orang tuaku waktu aku masih kecil. Kalau nggak salah sekitar akhir tahun 80-an, waktu aku masih SD. Aku masih ingat waktu aku masih kecil, waktu awal-awal rumah itu dibeli. Pernah beberapa kali diajak bapak ke sana untuk sekedar lihat-lihat. Daerahnya waktu itu masih sepi banget. Masih banyak kebun sama tanah kosong, belum seramai sekarang ini. Dulu untuk bisa sampai ke sana, dari rumah kami di Cawang, harus naik angkot nyambung-nyambung sampai 3 kali. Pokoknya kayaknya jauh banget gitu. Karena seingatku terminal Kampung Rambutan waktu itu belum ada. Jadi angkot dari Cawang cuma sampai daerah Pasar Rebo atau Cijantung saja. Terus nyambung lagi, angkot lagi sampai 2 kali baru bisa sampai rumah. Bahkan awal-awal pergi ke sana, aku yang masih kecil sering sampai muntah di jalan gara-gara pusing kejauhan naik angkot. Norak banget ya. Ya padahal sekarang dari Cawang rasanya deket banget. Jadi kayaknya bapak itu sengaja beli buat invest. Soalnya katanya harganya murah banget untuk ukuran waktu itu. Kondisi rumahnya emang rada rusak, jadi perlu direhab dulu kalau mau ditempati. Mungkin itu makanya bisa murah. Dan gak tahu juga dari mana bapak dapat info sampai bisa beli rumah itu. Tapi kalau mau dipikir-pikir, harusnya bapak curiga ya. Kok ada rumah dijual di bawah harga standar? Tapi barangkali bapak nggak mau ambil pusing. Kapan lagi ada kesempatan beli rumah super murah, ya kan? Setiap kali diajak nengokin rumah ke sana, aku sering disuruh sama bapak ikut bantu-bantu buat bersih-bersih. Nah, sebenarnya itu rumah dari dulu hawanya sudah nggak enak. Soalnya aku ingat pernah ada kejadian aneh waktu ikut bantuin bapak bersih-bersih. Waktu itu aku lagi disuruh pompa air di kamar mandi. Itu loh, pakai pompa Dragon, pompa legendaris, pompa sejuta umat. Jadi waktu aku pompa, tiba-tiba saja punggung sampai leher tuh kok rasanya jadi berat banget. Tapi kan waktu itu aku masih kecil, jadi aku cuma mengira kalau aku kecapean. Tapi sehabis pompa, aku malah jadi muntah-muntah sampai basah ke baju. Wah, pokoknya muntah-muntah semuntah-muntahnya. Badanku langsung jadi panas, terus jadi lemes sampai semaput, setengah sadar. Padahal waktu pertama datang nggak apa-apa. Ya bapak langsung bawa aku buat pulang untuk berobat. Aku inget sekali, gara-gara itu aku sampai nggak masuk sekolah 2 hari. Rumah itu akhirnya sedikit-sedikit mulai direhab. Gak langsung jadi bagus sih, nyicil-nyicil sampai pas aku kelas 2 SMP. Akhirnya rumah itu sudah lumayan rapi, udah bisa ditempatin. Oh iya, rumah itu tadinya ada pohon rambutan di halaman belakang. Jadi rumah itu punya halaman sendiri di sekelilingnya. Makanya tembok rumah sama sekali nggak ada yang nempel sama tembok tetangga. Nah,
waktu direhab, pohon rambutan itu ditebang. Soal halaman belakang mau dibikin kamar mandi yang baru, sekalian sama dapur yang lebih luas lagi biar bisa taruh meja makan. Soalnya dapurnya tuh kecil banget, terkesan ala kadarnya. Apalagi kamar mandinya, pintunya aja sudah mau copot. Terus airnya kan masih pakai pompa tangan. Jadi bapak sekalian mau pasang mesin air sanyo biar jos. Tapi justru itu awal ceritanya. Tapi pelan-pelan ya, kalau langsung serem nggak enak kan? Oke, lanjut. Selesai direhab, bapak bikin selamatan, ngundang tetangga-tetangga sekitar di situ. Sekalian perkenalan. Soalnya dari dulu itu belum bisa bener-bener kenal. Lawang setiap datang cuma buat bersih-bersih doang. Nah, waktu acara selamatan, bapak juga ngundang temannya, namanya Om Yono, teman kerja bapak. Dia sengaja diundang soalnya kata bapak, dia itu punya kelebihan. Mungkin dia indigo. Pokoknya indigo seperti itulah. Katanya sih buat lihat-lihat rumah, ada sesuatu enggak, ada yang aneh enggak. Gitu kali maksud bapak. Tapi waktu itu seingatku, Om Yono cuma bilang, rumah ini bisa kamu miliki tapi nggak bakal bisa kamu tempati. Gitu katanya. Bapak sih cuma manggut-manggut aja. Tapi berhubung waktu itu aktivitas kami sehari-hari masih berpusat sekitaran Cawang, jadi biarpun udah beres, rumah itu belum mau buru-buru ditempatin juga. Santai saja, tapi masih sering ditengokin. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya kakakku Mbak Retno lulus kuliah, terus langsung kerja. Dia dapat kerjaan di daerah Cilandak. Lumayan jauh dan rada susah kalau dari Cawang, tapi malah lebih gampang kendaraannya kalau dari Ciracas. Jadi demi ngirit ongkos sekaligus biar nggak tergopoh-gopoh bangun pagi setiap mau berangkat kerja, akhirnya bapak mutusin kalau Mbak Retno tinggal di rumah Ciracas saja, dan dia pun setuju. Akhirnya Mbak Retno mulai tinggal di situ. Jadi dia tinggal di situ sendirian. Bapak sama ibu gantian nemenin Mbak Retno di situ. Ya atur waktu sebisanya saja, ganti-gantian antara Cawang sama Ciracas. Aku yang waktu itu sudah SMA sering juga nginep di situ kalau lagi libur, karena nggak mungkin juga nginep kalau hari-hari sekolah. Soalnya jauh banget dari sekolahku yang ada di daerah Cipinang. Pernah sekali nyoba berangkat pagi-pagi di situ, dan hasilnya ya terlambat. Suatu malam, seingatku waktu itu malam minggu, aku nginep di sana. Jadi malam itu cuma ada aku dan Mbak Retno saja. Sekedar info, di rumah itu ada 3 kamar berjajar sepanjang ruang tamu. Kamar Mbak Retno yang paling depan, kamar bapak dan ibu udah ada di tengah. Kalau kamar aku paling ujung, deket dapur. Waktu itu aku lagi nonton TV sendirian di ruang tamu. Kalau nggak salah sekitar jam 11 malam, Mbak Retno sudah tidur di kamarnya. Aku iseng tuh, perut mendadak lapar. Akhirnya aku ke dapur, terus masak Indomie. Selesai masak, panci bekas masak nggak langsung dicuci. Males, biar Mbak Retno saja yang nyuci besok. Indomieku matang dan aku langsung makan di depan TV. Kebetulan ada bola Liga Inggris apa Liga Italia gitu pokoknya, lupa. Selesai makan, mangkok sama gelas kotor langsung taruh lagi di dapur, persis di samping panci bekas masak tadi. Langsung balik lagi ke depan lanjut nonton TV. Habis makan mau langsung sebat dulu ngerokok. Jadi waktu itu sebenarnya aku paling seneng kalau nginep di Ciracas. Ya soalnya jadi bebas ngerokok. Kalau di rumah Cawang mana bisa, yang ada malah habis digebukin bapak. Soalnya emang belum boleh ngerokok. Mbak Retno sudah tahu kalau aku ngerokok, tapi dia cincay aja lah, nggak masalah. Tapi kalau sampai ketahuan bapak, resiko tanggung sendiri ya. Seperti itulah kata Mbak Retno waktu itu. Pas mau ngerokok, aku inget koreknya tadi ketinggalan di dapur buat nyalain kompor minyak tanah. Nah nggak pakai lama, aku langsung balik lagi ke dapur mau ambil korek. Nah, dan di sini nih awal mulai terjadinya sesuatu yang sangat menyeramkan. Pas sampai di dapur dan jreng, aku melongo ngelihat panci, mangkok, sama gelas. Semuanya sudah dicuci, bener-bener baru habis dicuci. Semuanya ada di rak piring, masih basah, masih netes-netes.
Aku bingung. Hah? Kok bisa? Siapa yang nyuci? Perasaan Mbak Retno lagi tidur di kamar. Lagian kalau memang dia yang nyuci, ya pastilah aku tahu. Soalnya kamarnya kan ada di depan, deket ruang tamu tempat aku nonton TV. Gak mungkin dong dia keluar kamar aku gak tahu. Terus perasaan tadi juga gak denger sama sekali suara keran air bunyi. Lagian juga jarak waktunya kan cuma beberapa detik doang. Gimana coba? Dada langsung deg-degan, dengkul lemes, gak pakai banyak cincong. Aku langsung lari masuk ke dalam kamar sampai lupa matiin TV. Di kamar aku malah jadi parno sendiri. Gimana enggak? Soalnya kamarnya kan ada di jajaran kamar paling belakang, deket dapur. Di atas kasur jadinya cuma bisa bengang-bengong resah sendiri. Apalagi kamarnya belum ada pintunya. Cuma ada gorden putih motif kembang-kembang yang nutupin kusen pintu kamar. Dari dalam kamar, di balik gorden, masih kelihatan sorot sinar TV yang masih menyala. Aku gak berani keluar buat matiin TV. Soalnya sangat takut banget waktu itu aku. Ya udah deh, aku biarin aja. Ntar juga kalau Mbak Retno bangun, paling dia yang matiin sambil marah-marah. Pokoknya bodo amat lah. Mau maksain tidur tapi gak bisa, karena emang belum ngantuk juga. Akhirnya cuma bisa merem-merem, ya merem ayam, tapi gak tidur. Tapi mendadak aku dengar kalau ada suara perempuan yang manggil-manggil. Yo, Aryo. Pas aku lihat, ada bayangan orang yang berdiri di luar, persis di balik gorden yang tertutup. Tadinya aku kira itu Mbak Retno yang bangun, tapi ternyata bukan. Bayangan siluetnya jelas banget, dan itu bukan Mbak Retno. Mbak Retno rambutnya pendek, sedangkan dia rambutnya panjang. Postur badannya juga beda. Kelihatan dari siluet bayangannya kena sorot cahaya TV dari luar. Kayak nonton wayang gitu pokoknya. Ya ampun. Aku langsung tutup muka gue pakai bantal, ambil posisi tidur miring meringkuk, menghadap tembok sambil baca-baca ayat dalam hati. Gara-gara itu, aku benar-benar bisa tidur udah deket-deket subuh. Akhirnya bangunnya jadi kesiangan, hampir jam 12 siang. Dari kamar, sayup-sayup kedengaran suara bapak yang datang. Terus langsung berteriak-teriak manggil. Bangun yuk, sudah siang mau olahraga. Semalaman begadang nonton bola ya. Aku terpaksa bangun deh. Soalnya bapak kalau udah bangunin orang, dia gak bakal berhenti sampai orangnya bangun. Mata masih pedas. Aku langsung keluar kamar, duduk bengong di sofa ruang tamu. Semalaman lu nonton TV gak dimatiin ya? Kata Mbak Retno. Aku gak ngejawab. Tadinya mau langsung aku ceritain kejadian semalam, tapi badan rasanya masih ngambang. Roh belum nyatu sama badan. Lo mau pulang ke Cawang gak? Gue mau ke sono, ada yang mau diambil, kata Mbak Retno lagi, yang sudah bawa-bawa handuk siap mau mandi. Aku cuma manggut-manggut doang, masih malas untuk ngomong. Akhirnya pas Mbak Retno lagi mandi, aku langsung ngomong sama bapak yang lagi sibuk mencet remote TV nyari siaran tinju. Pak, masa semalam Aryo lihat setan? Setan apa? Gak usah ngaco deh. Bener pak, Aryo gak bohong. Akhirnya aku ceritain deh kejadian semalam. Bapak sih kelihatannya cuek, matanya masih liatin TV, tapi aku yakin dia dengerin kok. Selesai dengerin aku cerita, bapak langsung bilang, "Yuk, kamu gak usah cerita-cerita sama Mbak Retno ya, nanti dia jadi takut." Aku yain aja. Soalnya aku juga mikir, kalau Mbak Retno sampai ketakutan, kan jadi repot. Bisa-bisa dia malah minta ditemenin setiap hari, dan aku pasti kebagian jatah buat nemenin dia lagi. Makasih deh, pokoknya nggak mau. Ya udah, sejak saat itu aku selalu menghindar kalau disuruh nginep di situ lagi. Pokoknya alasan apa kayak biar nggak disuruh lagi ke sana. Tapi kira-kira beberapa minggu kemudian, mesin air di rumah Ciracas bermasalah. Bapak nyuruh aku nganterin tukang servis kenalan bapak ke Ciracas. Akhirnya mau nggak mau ya aku berangkat juga. Aku pikir paling cuma sebentar. Terus kalau sudah selesai aku langsung pulang lagi aja ke Cawang bareng tukang.
Tapi semuanya di luar dugaan. Ternyata servisnya lama, sampai habis maghrib gak kelar-kelar. Padahal aku udah mulai gelisah. Dan akhirnya apa yang aku takutin kejadian juga. Sampai jam 8 malam servisnya gak kelar. Gak kelar juga, karena ternyata pipa airnya ada yang bocor. Jadi ada lantai yang harus dibongkar. Ya elah, aku langsung aja telepon bapak, melaporkan kalau servisnya nggak bisa kelar hari ini, nyambung lagi besok. Dan tapi bapak malah nyuruh aku nginep sekalian, biar ngirit ongkos katanya. Jadi nggak usah mundar-mandir. Dan kebetulan itu kan malam minggu. Ya mau nolak gimana? Tukang servis tadinya mau ikutan nginep, tapi malah nggak jadi. Soalnya dia harus pulang dulu ambil peralatan di rumah. Kejadian deh hari itu nginep. Mana Mbak Retno ngabarin kalau dia pulang malam lagi, ada acara di kantor katanya. Aduh, tukang servis pamit. Akhirnya aku tinggal sendirian di rumah. Oh my god. Tapi itu belum seberapa. Mendadak Mbak Retno telepon kalau dia ternyata pulang ke Cawang. Soalnya dia nebeng mobil temennya yang kebenaran rumahnya juga di sekitar Cawang. Oke, sempurna. Ya udahlah, nasi sudah jadi bubur. Mau gimana lagi? Kalau aku ikutan balik ke Cawang juga, yang ada bapak bisa-bisa langsung marah. Soalnya rumah gak boleh ditinggal kosong. Gak usah banyak macam lah. Kunci pintu depan, langsung masuk kamar, mau langsung tidur aja. Bagusnya karena capek seharian bantuin tukang servis, jadi gampang tidurnya, belum lama rebahan udah langsung pules. Nah, gak tahu jam berapa, tiba-tiba aku kebangun karena ngerasa kok kayak ada orang di belakang aku. Kebetulan aku posisi tidurnya miring menghadap tembok. Tadinya sempat mengira kalau itu Mbak Retno yang gak jadi ke Cawang, tapi belum sempat menengok, dek, jantung langsung deg-degan. Pas ngerasa kalau rambutku dibelai-belai halus gitu, pokoknya lembut banget. Aku gak jadi nengok. Udah jelas dia bukan Mbak Retno. Soalnya seumur umur Mbak Retno gak pernah begitu. Nyaliku langsung ciut, badan langsung mengkeret. Yang bikin tambah nakutin lagi, dia belai-belai rambutku sambil nangis. Super merinding sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku ulang-ulang nyebut dalam hati sambil meringis. Badan meringkuk abis sampai pegel kesemutan karena gak berani gerak. Aku gak tahu berapa lama situasi begitu. Pokoknya rasanya lama banget, sampai akhirnya aku ketiduran. Terus bangun-bangun pas sudah pagi, tapi gak langsung berani gerak juga, masih posisi semula. Tapi perasaan sih kayaknya dia sudah gak ada. Pelan-pelan aku nengok ke belakang. Aman, gak ada siapa-siapa. Alhamdulillah, hati jadi tenang. Akhirnya aku bangun, langsung lihat jam. Sekitar jam 8 pagi. Duduk ngulet sebentar, badannya rasa pada kaku, pada pegel semua. Tapi mata langsung lihat sesuatu berantakan di atas kasur. Tahu apa enggak? Itu rambut dong. Lumayan banyak, panjang-panjang lagi, berserakan persis di samping posisi aku tidur. Aku langsung ngibrit keluar, duduk di teras sambil celingak-celinguk nungguin siapa saja deh yang datang. Yang penting aku gak sendirian. Soalnya kejadian semalam tuh bener-bener bikin aku parno, sampai-sampai gak berani masuk ke dalam rumah lagi. Tapi sampai jam 9 pagi belum ada yang datang. Akhirnya sekitar jam 10 bapak datang sama tukang servis yang kemarin. Aku langsung ceritain saja sama bapak soal kejadian semalam. Tapi nunggu pas tukang lagi sibuk. Soalnya gak enak juga kan kalau dia sampai ikutan denger. Pak, semalam setannya datang lagi. Ya ampun, setan apa sih yuk? Udah deh, daripada ngomong yang enggak mending bantuin tukang tuh. Beneran pak, Aryo gak bohong. Aryo mau langsung pulang ke Cawang aja lah. Ntar aja, bantuin tukang dulu, biar hari ini kelar. Ya mau gak mau aku nurut. Soalnya bapak paling gak suka kalau dibantah. Sampai akhirnya kelar juga tuh mesin air. Aku yang dari tadi sebenarnya udah gak betah, langsung aja pamit pulang.
bapak sama tukang masih di situ. Sengaja nungguin biar yakin gak ada masalah lagi. Sehabis itu selama berbulan-bulan aku gak pernah lagi nginep di Ciracas. Tetap sering kesana, tapi gak sampai nginep. Iya, soalnya aku yang lagi keranjingan main basket, ikutan klub basket yang kebetulan latihannya setiap malam minggu. Tapi pernah kok nginep sekitar 2 kali. Tapi gak sendiri. Kalau gak salah selalu sama bapak atau sama ibu. Nah, kalau ada bapak atau ibu, aman tuh, gak pernah digangguin lagi. Gak tahu kenapa. Apa mungkin karena rame ya? Gak tahu juga. Terus herannya, keluargaku yang lain juga gak pernah cerita-cerita kalau mereka pernah diganggu pas lagi nginep di sana. Mbak Retno yang tinggal di situ aja malah kelihatannya tenang-tenang aja. Kan bangke. Tapi akhirnya satu waktu aku jadi nginep juga. Waktu itu malam tahun baru. Aku sama 3 orang temanku yang rencana mau kumpul-kumpul sambil bakar-bakar sembari nunggu detik-detik pergantian tahun. Tadinya mau di rumah Budi, salah satu temanku itu. Tapi gak jadi, dia males karena keluarga besarnya juga lagi pada ngumpul. Gak bisa bebas katanya. Yuk, kenapa gak di rumah lo aja, di Ciracas? Wah, kayaknya tempatnya enak tuh, suasana pedesaan, kata Budi. Rifki sama Anton, 2 orang temanku yang lain juga ikut setuju. Aku yang punya rumah malah keberatan. Ya elah, pelit banget sih yuk. Masa lo tega rencana kita jadi berantakan? Kata Rifki. Iya yuk, lagian kan lo bilang keluarga lo pada mau ngumpul di Cawang. Nah, cocok tuh, kan jadi sepi di Ciracas, kata Anton. Aku gak langsung jawab, hati masih bimbang. Tapi Budi terus maksa. Ayolah yuk, ntar kita bantuin izin ngomong sama bokap lo deh. Gua jamin pasti boleh. Bokap lo kan orangnya asik. Ya udahlah. Akhirnya aku setuju. Lagian kan kita rame-rame. Ya masa iya sih, tuh setan masih berani nongol. Mereka langsung kegirangan. Terus langsung minta izin sama bapak. Boleh aja, tapi jangan macem-macem ya, kata bapak. Siap om, cuma mau bakar-bakar ayam aja kok, balas si Budi. Rifki sama Anton cuma cengar-cengir. Akhirnya jadi deh, malam tahun baruan di Ciracas. Waktu itu sekitar rumah sih nggak terlalu rame, ya biasa saja. Tapi di rumahku, wah, berisik banget. Bacot 4 orang aja udah kayak bacot 1 RT. Ketika ketawa-tawa bercanda sampai lewat tengah malam, gitaran-gitaran sambil bakar-bakaran ayam di teras rumah. Ya kondisi teras rumah memang ideal buat acara begituan. Soalnya separuhnya sudah dibikin ubin keramik, separuhnya lagi masih tanah merah. Ya asik kan. Tadinya mau lanjut sampai pagi, tapi gak lama turun hujan. Jadi kita semua masuk rumah, lanjut setel-setel musik di ruang tamu. Makin malam, udah pada kenyang makan, kenyang bercanda. Akhirnya musik dimatiin, lanjut ngobrol-ngobrol santai saja. Nah, pas lagi asik-asiknya ngobrol begitu, tiba-tiba Budi diem. Terus dia langsung ngomong dong. Lo pada denger gak sih? Ada suara ciap-ciap anak ayam di luar? Tanya Budi. Kita yang tadinya nggak ngeh, akhirnya jadi diem ikut nyimak. Iya bener, ada suara ciap-ciap anak ayam di luar. Lo piara ayam yuk? Tanya Anton. Enggak, kan lo lihat sendiri, di halaman gak ada kandang ayam. Lagian gak ada sejarahnya keluarga gue piara binatang, jawabku. Punya tetangga kali, kata Rifki. Ya gak mungkin lah, tembok pagar kan lumayan tinggi, pintu pagar juga rapat. Gak mungkin anak ayam bisa loncat begitu, balasku. Tapi Budi yang emang rada konyol malah ngomong yang enggak. Lo tau gak, kata orang, kalau ada suara ciap-ciap anak ayam malam-malam begini, itu suaranya kuntilanak nangis. Wah, goblok lo Bud, gak usah ngawur deh, nakutin orang aja lo, balasku dengan sewot. Dia takut. Ya udah, lo tunggu di sini,
biar gue yang ngintip keluar, kata Budi. Aku sebenarnya salut sama Budi. Dia itu anaknya pemberani. Ya maklum saja, sebelum pindah ke Jakarta dia sama keluarganya tadinya tinggal di kampung daerah Sumedang sana. Wajar aja kalau dia udah biasa sama yang begituan. Akhirnya Budi beneran ngintip dari balik kaca jendela. Lama dia ngeliatin keluar. Terus akhirnya dia manggil kita buat ngasih tahu sesuatu. Sini, lo pada mau lihat gak? Apaan, Bud? Lo lihat apa? Jangan bercanda deh, kataku sewot tapi penasaran. Tapi Rifki sama Anton malah langsung ikut ngintip bareng Budi. Mereka langsung diem. Tentunya bikin aku jadi nambah penasaran. Sini yuk. Ya elah, katro banget. Takut lo ya, kata Budi sambil cengengesan. Sialan, jujur aja, aku memang takut. Tapi denger diremehin gitu, aku malah jadi senewen sendiri. Terus ikutan ngintip rame-rame sama mereka. Dan ternyata anjrit, di luar masih hujan gerimis. Ada cewek pakai baju putih kumel, berdiri sambil nunduk. Mukanya gak kelihatan, sebagian ketutupan sama rambutnya yang lepek panjang jatuh ke depan. Berdiri diem mematung persis di depan pintu agar menghadap ke arah kita. Tapi tiba-tiba dia hilang. Ya hilang begitu saja. Aku langsung mundur. Sialan, Budi nawarin ngeliat yang begituan. Kayak lagi nawarin lihat cewek cakep aja. Emang sakit tuh anak. Gak lama Rifki sama Anton ikutan mundur. Udahlah, mumpung dia udah pergi, entar tahu-tahu kalau dia muncul lagi persis di depan muka kita, bagaimana coba? Kata Anton. Emang pada katrol semua, kata Budi yang juga ikutan mundur. Ketawanya puas banget, kayak gak ada apa-apa. Akhirnya mumpung lagi banyak temen, sekalian aja aku ceritain semua kejadian yang kemarin. Wah, lo harus hati-hati yuk. Kayaknya tuh setan suka sama lo, kata Budi. Ngawur, mana ada setan naksir sama manusia? Ngarang lo, balasku dengan ketus. Beneran ada kok. Dulu di kampung gue ada orang hilang. Gak tahu kenapa dia diculik kuntilanak. Lama dicari gak ketemu. Pas minta tolong sama dukun, baru bisa balik. Itu juga pakai sesajen segala, cerita Budi. Ayo lo, yuk, ntar lo juga digituin lo, kata Rifki sambil nakut-nakutin. Pada goblok emang. Setelah kejadian malam tahun baru itu, selama berbulan-bulan aku gak pernah lagi nginep di Ciracas. Sampai akhirnya suatu hari Mbak Retno sakit DBD. Dia harus dirawat di rumah sakit. Selama dirawat kami semua gantian jagain dia di sana. Gara-gara itu juga akhirnya aku kebagian lagi jatah nginep di rumah Ciracas. Soalnya kan rumah jadi kosong gara-gara Mbak Retno lagi dirawat. Aku lupa sebabnya apa. Pokoknya seingatku, waktu itu cuma aku yang bisa nginep di sana. Aku sengaja datang ke sana dari sore. Niatnya sih nanti habis maghrib. Perut udah kenyang, mau langsung masuk ke kamar aja. Kunci pintu, diem di dalam kamar, syukur-syukur bisa langsung tidur. Semua sih sesuai rencana. Aku sengaja minta izin sama Mbak Retno untuk tidur di kamarnya. Yang jelas ada pintunya, bukan kamar paling belakang yang cuma ditutupin gorden doang. Kamar Mbak Retno tuh enak banget, rapi, bersih, dan wangi. Di kamarnya ada radio tape juga, jadi bisa iseng setel-setel lagu. Soalnya kan zaman dulu dengerin musik ya cuma bisa pakai radio tape. Nggak kayak zaman sekarang, cukup HP, handset, sudah enak banget. Sampai jam 10 malam akhirnya aku ngantuk. Langsung tidur di kasur Mbak Retno yang rapi, bersih. Ada selimut Hello Kitty segala. Tapi malam itu aku mimpi aneh. Aku juga gak tahu kenapa bisa inget sama mimpi itu. Padahal yang namanya mimpi kan begitu bangun biasanya langsung lupa ya. Aku mimpi lagi. Di dalam mimpi itu aku mimpi lagi gandengan sama cewek yang gak aku kenal. Ini bukan mimpi basah ya, jangan ngereset aku lo pada. Oke lanjut. Nah, di mimpi itu
Aku diajak cewek itu keliling-keliling daerah yang aku gak kenal juga. Biasalah, standar mimpi random. Biasanya kan gitu. Perasaan sih cuma sebentar. Tapi lo tahu nggak? Aku tiba-tiba dibangunin sama orang. Hah? Kok bisa? Tahu nggak di mana? Di kebun. Iya. Aku bangun-bangun udah pagi. Ada di kebun orang. Nah, orang yang bangunin aku itu bapak-bapak yang punya kebun. Gila nggak sih? Si bapak kebingungan. Aku apa lagi? Kamu kok tiduran di sini? Tanya si bapak. Aku nggak langsung jawab. Cuma bisa bengong sambil kucek-kucek mata. Tapi emang bener, percaya nggak percaya, aku bangun di kebun orang. Sangat super duper mega ultra nggak masuk akal. Kebun itu masih sekitaran rumah juga. Cuma lain RT saja. Ini aneh sekali. Dan dar, gara-gara kejadian itu, keluargaku langsung ngetop di lingkungan di situ, terutama aku. Bapak langsung gercep panggil Om Yono lagi buat netralisir situasi. Akhirnya waktu itu Om Yono datang, terus ngingetin lagi. Makanya dulu saya bilang rumah ini nggak bisa ditempati. Tadinya saya nggak tahu kenapa, cuma bisa ngerasain saja. Ternyata ada arwah penasaran di sini. Begitu katanya. Aku langsung kaget. Serius loh, arwah penasaran. Udah kayak di film-film horor aja. Tapi Om Yono cuma sebatas ngomong gitu doang. Bikin aku jadi makin takut sekaligus tambah penasaran. Nah, aku coba-coba tanya sama si Juanda, tetangga deket rumah Ciracas yang sudah mulai akrab. Seumuran sama aku, anak Betawi asli, lahir gede di situ. Semua orang sini juga udah tahu yo kalau rumah lo itu horor, katanya. Horor gimana, Dak? Gue sih nggak tahu ya. Kejadiannya udah lama. Waktu gue masih kecil. Menurut cerita engkong gue, rumah itu dulunya rumahnya Bu Kokom. Dia itu udah lama janda. Suaminya udah lama meninggal. Dia punya anak gadis, namanya Jamilah. Nah, waktu itu Jamilah hamil sama pacarnya. Ya pacarnya sih mau bertanggung jawab, siap nikahin dia. Ya tapi apes, udah deket-deket waktunya mau nikah. Ya pacarnya malah mati kecelakaan. Si Jamilah langsung stres. Akhirnya gak lama dia gantung diri di pohon rambutan yang dulu ada di belakang rumah lo itu. Hah? Yang benar? Iya yo, Jamilah mati. Bu Kokom gak mau tinggal di situ. Katanya jadi sedih kebayang-bayang terus sama anaknya. Akhirnya dia pindah. Terus rumah itu jadi kosong. Nah, dia langsung tuh mau jual tuh rumah, nawar-nawarin tetangga. Tapi orang sini gak ada yang minat. Lagian siapa yang mau? Kata orang-orang di rumah itu, orang sering lihat ada setannya Jamilah. Seringnya dia berdiri di dekat pohon rambutan yang dulu ada di belakang rumah lo. Karena lama gak laku-laku, ya akhirnya tuh rumah dijual murah, banting harga. Nah, bokap lo tuh yang beli. Aku langsung kaget denger cerita Juanda barusan. Pantesan saja murah. Ya ada setannya. Tapi yang aku heran, masa bapak gak tahu sih cerita kayak gini? Gak mungkin lah. Gue rasa bokap lo tahu yuk. Tapi dia gak mau cerita-cerita aja sama lo semua. Takut lo pada gak mau tinggal di situ, kata Juanda lagi. Setelah kejadian itu, Mbak Retno gak mau lagi tinggal di situ. Ya siapa juga yang mau? Gila aja. Akhirnya rumah itu kosong lagi. Bapak minta tolong sama Om Yono buat ngusir setan. Ya setan Jamilah itu. Nah, Om Yono katanya sih berhasil mindahin Jamilah dari situ. Gak tahu pindah kemana, gua gak peduli juga. Kata Om Yono lagi, setan Jamilah itu emang beneran suka sama gue. Gak tahu kenapa, ganteng kali. Makanya waktu itu cuma aku aja yang diganggu, yang lainnya enggak. Dan gilanya lagi, Om Yono bilang, aku tuh beruntung banget gak sampai dibawa si Jamilah ke alam dia. Sinting gak tuh. Akhirnya sehabis setan Jamilah diusir, tadinya bapak maunya Mbak Retno balik lagi. Udah tahu kan jawabannya Mbak Retno apa? Ya enggak.
Beneran kejadian deh. Kejadian pokoknya. Omongannya Om Yono. Rumah itu beneran cuma bisa dimiliki, tapi nggak bisa ditempati. Akhirnya dengan berat hati, rumah itu dijual lagi sama bapak. Emang dasarnya rezeki. Gak lama rumah itu ada yang beli. Dan semenjak itu, aku nggak tahu lagi gimana keadaan rumah itu. Udah beneran aman apa enggak? Setan Jamila balik lagi apa enggak? Iya nggak tahu lah. Nggak pengen tahu juga. Trauma banget. Makanya sampai sekarang aku kalau tidur selalu cari posisi miring meringkuk menghadap ke tembok. Mau tidur dimanapun, sebisa mungkin ambil posisi tidur yang begitu. Soalnya benar-benar kalau tidur menghadap tembok, rasanya gelisah aja. Masih sering terbayang-bayang kalau dia ada di sebelahku. Dan cerita pun selesai. Begitulah pengalaman mistis dari saudara Aryo. Nah, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Dan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.